Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yordi dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Sistem Informasi, Universitas Nasional dengan NPM 1970 06416042. Kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi K02. Oke, kita langsung buka aja soalnya. Iya, ini dia soalnya. Kita langsung aja buka PowerPoint-nya karena saya udah jawab. Oke, kita langsung mulai aja. Nomor 1, pentingnya teknologi informasi dalam pembangunan sebuah sistem dan aplikasi yang mendukung sistem yang ada. Jadi, pengertian teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, pemerintah, bisnis, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, software, dan hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Semua bidang membutuhkan teknologi informasi, baik hukum, ekonomi, perbankan, kesehatan, dan sebagainya. Penerapan teknologi informasi banyak digunakan para usahawan. Kebutuhan efisien waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja, misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang menyangkut sistem manajemen dalam perusahaan. Juga menggunakan Microsoft Access dapat membuat aplikasi untuk memenuhi tujuan efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan. Terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama menangkap, mengcapture. Menangkap di sini mengartikan menginput, menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua mengolah, processing. Mengolah atau memproses data, masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengonversi, menganalisis, dan menghitung kalkulasi. Ketiga menghasilkan, generating. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dilakukan oleh orang lain, misalnya laporan, tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. 4. Menyimpan atau storage, merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain, contohnya dalam menyimpan hard disk, flash disk, tab, dan lain-lain. 5. Mencari kembali atau retrieval, menelusuri dan mendapat kembali informasi atau copy data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. 6. Transmission, mengirim data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain melalui jaringan komputer, mengirim data penjualan dari user A ke user yang lain. Kemudian ada 4 peran dasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu fungsi operasional. Akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping setelah diambil alih fungsi karena sifat penggunaannya menyebar di seluruh fungsi organisasi. Dan terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastruktur. Fungsi monitoring dan kontrol mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Fungsi planning and decision mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi, karena keberadaannya sebagai penyedia dari internet bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pemimpin yang diharapkan pada loyalitas untuk mengambil sejumlah keputusan yang penting sehari-harinya. Fungsi communication secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastruktur dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki banyak fungsi dan peranan bagi perusahaan. Fungsi dari teknologi informasi adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali data. Dan peranan dari teknologi informasi adalah fungsi operasional, fungsi monitoring, dan fungsi kontrol, fungsi planning and decision, dan fungsi komunikasi. Oke, soal yang kedua. Carilah sebuah sistem informasi yang berkaitan dengan A. Dunia perbankan, B. Dunia pendidikan, C. Dunia industri. Pilih salah satu, kemudian kaitkan peranan dasar teknologi informasi terhadap sistem tersebut. Saya memilih jawaban dunia perbankan yang sudah saya laporkan di tugas 4. Kita buka tugas 4. Nah, ini adalah
Contoh implementasi komputer dalam perkembangan komputer di perbankan. Semakin majunya dunia transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani harus langsung atau datang ke cabang, sekarang sudah bisa online. Bahkan melalui handphone dan SMS sudah banyak diterapkan oleh bank. Dan dunia perbankan dalam informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis. Teknologi unsur utama memproduksi inovasi produk dan jasa seperti adanya transaksi transfer via mobile atau via teller atau via ATM, adanya ATM atau auto teller, mesin pengambilan uang secara sah secara 24 jam, penggunaan database di bank-bank, sinkronasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Yang adanya jaringan komputer, hubungan komunikasi dengan klien menjadi lebih hemat, efisien, dan cepat, contohnya email dan teleconference. Sedangkan di rumah dapat berkomunikasi menggunakan Line menjadi terapi chatting dengan hiburan dapat digunakan pemain game online sharing file. Apabila kita mempunyai satu komputer, kita dapat internet melalui satu jaringan di warnet. Pada dunia perbankan, pengembangan teknologi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menetapkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan electronic transaction atau e-banking melalui ATM, phone banking, dan internet banking. Misalnya merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Kriteria pemilihan teknologi perangkat lunak. Lembaga keuangan di Indonesia termasuk bank sudah lebih cepat dan interaksi dibanding sektor industri lainnya dan memberikan pelayanan ke nasabah. Jasa-jasa meliputi pembayaran, pemindah atau dana melalui komputer, datanya jasa penyetoran melalui ATM atau kartu ATM atau kartu plastik, home banking dan internet banking, serta contohnya adanya mesin automated teller machine, jenis kartu kredit, point of sales, electronic fund transfer, dan automatic clearing. Fasilitas pengolahan data yang tersedia di bank merupakan kemajuan teknologi sistem data sesuai dengan aliran masuk dan keluar dana bank. Data tersebut berfungsi untuk menangani, memilih, menghitung, menyusun, melakukan, dan mengirimkan informasi. Jadi penggunaan TI di bank adalah untuk meningkatkan efektivitas pengolahan data kegiatan usaha sehingga dapat akurat, tepat waktu, dan menjamin kerahasiaan informasi sesuai peraturan Bank Indonesia. Secara umum, pemilihan ini berdasarkan sesuai antara kapasitas bank dan fasilitas atau kemampuan software yang dapat pilih sebagai investasi dari digunakan dengan efektif memberikan nilai tambah terhadap bank. Sebagai contoh, bank yang kapasitas terhadap mesin bank perkreditan agar terkurang level mesin menggunakan komputer yang menyediakan fasilitas dalam transaksi atau pengolahan giro. Hal ini mengingat bahwa BPR tidak boleh mengontrol transaksi ini tidak ikut dalam modalitas pembayaran giro. Penggunaan software tidak efisien dan biasanya lebih besar dibandingkan yang tambah yang dihasilkan. Kriteria pemilihan software perbankan yang baik sesuai dengan kebutuhan bank secara umum seperti 1. Kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data, 2. Kelulusan, 3. Sistem keamanan, 4. Kemudahan pengguna atau user friendly, sistem pelaporan atau report system, aspek kepeliharahan, source code, 8. Struktur informasi, hubungan antara subsistem aplikasi bank. Tren produk sistem informasi perbankan saat ini yaitu tabungan, deposito, giro, debit, kredit, silangan, bank, notes, falas, dan sebagainya. Tren transaksi jenis menggunakan kartu debit kredit yang menjadikan ATM dan debit umumnya di kasir, berlokasi di gerai atau outlet tempat perbelanjaan. Sebagai gambaran, BCA dengan 750 kantor online dilengkapi 2100 ATM mempunyai fungsional memadai dan dapat menghandle dengan baik apa yang kemudian nasabahnya. Dengan jumlah transaksi per hari 2,4 juta, dari transaksi tersebut rata-rata 821.000 transaksi melalui ATM. Dengan kata lain, jika pemakaian ATM-nya sebesar 3,9 kali, sedangkan transaksi lainnya yang sudah dilakukan lazim mengikuti cek saldo, pembayaran atau penarikan tunai, menerima pembayaran, pembukaan dan pengecekan letter of credit, dan online banking. Saat ini standar pelayanan retail bank kelas dunia seperti sampai juga punya real time, mempunyai operasi online seperti paket gratis dan terbatas keuangan, pakai enterprise, semua software dapat diakses sebagai portal khusus. Jadi ini adalah implementasi dari sistem informasi terhadap dunia perbankan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Adalah sebuah situs e-commerce ceritakan hal yang berkaitan dengan proses bisnis pada e-commerce tersebut mulai pendaftaran, pemasaran produk, dan proses pembayaran. Oke, saya akan memilih e-commerce ini mataharimall.com. Nah, sudah saya buat tugas pada tugas ketiga. Oke, kita buat tugas ketiga. Nah, ini adalah contoh pendaftaran akun di Matahari Mall. Ini adalah tampilan awalnya.
terus kita klik lambang orang ini, nanti akan muncul seperti ini, login atau daftar. Di sini klik daftar di sini dan kita masukkan nama belakang, nomor handphone, jenis kelamin. Untuk melakukan pendaftaran bisa menggunakan, sedangkan untuk login menggunakan Facebook atau Google juga sudah bisa. Kemudian pemesanan barang, kita search barang yang kita cari, contohnya celana slim fit hitam, kemudian tampil beberapa produk, kemudian kita klik, kemudian kita lihat ringkasan harga, ukuran kita pilih terlebih dahulu, kita pilih size 35. Nah, untuk melanjutkan ke pembayaran kita lanjut ke klik pembayaran. Nah, jika sudah sampai klik pembayaran nanti ada ringkasan nih, kita masukkan alamat, size sudah masuk, rinciannya, kita misalnya punya kode voucher kita bisa masukin, kemudian kita ke informasi pembayaran. Pembayaran ini bisa menggunakan kartu debit, kredit, ataupun OVO. Ini saya contohkan untuk pembayaran menggunakan OVO. Masukkan nomor telepon, klik bayar sekarang. Nanti ada notifikasi ke HP kalian untuk pembayaran yes menggunakan OVO. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Berikan penjelasan peranan database dan komunikasi data dalam proses jual beli online atau e-commerce. Manfaat database pelanggan saat memulai sebuah bisnis atau usaha. Seringkali para pebisnis merasa kebingungan terus harus mendistribusikan produk kemana. Hal ini biasanya disebabkan karena ketidakpastian mereka dalam menetapkan area atau pasar yang akan dituju. Kemungkinan lainnya adalah para pebisnis tersebut sudah memiliki database yang besar tapi tidak diolah secara maksimal karena mereka hanya fokus mencari konsumen baru dan melupakan pelanggan yang sudah ada atau pelanggan lama. Database pelanggan yang akurat lengkap dapat diibaratkan sebagai senjata yang ampuh bagi para pebisnis. Karena database pelanggan dimiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut ini. 1. Petunjuk arah penjualan. 2. Gambaran potensi pasar. 3. Merekam customer blacklist, menganalisis penjualan karena berkomunikasi. Mengelola database pelanggan. Namun punya peran yang vital dengan database yang dimiliki. Setiap bisnis atau perusahaan dapat analisis untuk menggali informasi pelanggan. Contohnya mencari minat dan preferensi pelanggan. Kemudian untuk mengurangi jarak antara bisnis atau perusahaan konsumen, perusahaan dapat memberikan informasi terbaru seputar produk yang dijual, baik melalui email, telepon, dan lain sebagainya. Itu database pelanggan yaitu nomor identitas, nama alamat, nomor telepon, alamat email, histori transaksi, frekuensi pembelian, produk yang dibeli, nilai pembelian, cara pembayaran. Mengingat pentingnya database pelanggan, mengelola database untuk kepentingan tersebut sebaiknya tidak dilakukan sendiri. Sebagai seorang pebisnis dapat merekrut staf khusus untuk mengelola database pelanggan dan membuat event atau program untuk menjaga kedekatan dengan para pelanggan. Misalnya memberikan ucapan selamat di hari ulang tahun konsumen, menyediakan produk limited edition untuk pelanggan VIP atau untuk komunitas. Cara tersebut dapat Anda terapkan untuk menjalin kedekatan dengan pelanggan yang memberikan personal touch dalam berkomunikasi, maka akan membuat pelanggan merasa dihargai dan menjadi bagian penting dalam bisnis Anda. Soal yang kelima, memberikan deskripsi tentang SPK dan kaitannya dengan MSTI. Sistem pendukung keputusan SPK atau Decision Support System, DSIS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan memecah masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu semi terstruktur di situasi yang tidak terstruktur di mana seseorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan harusnya dibuat. SPK bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambil alih dan keputusan yang lebih baik. SPK merupakan implementasi teori pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu seperti Operation Research dan Management Science. Hanya bedanya adalah bahwa jika dahulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan iterasi secara manual, biasanya untuk mencari nilai minimum, maksimal, atau optimum. Saat ini komputer PC telah menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan soal yang sama dalam waktu relatif singkat. 5. Karakter sistem pendukung keputusan. Sistem yang berbasis komputer dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual melalui cara simulasi yang interaktif di mana data dan mode analisis sebagai kemudahan utama. Tahapan sistem pendukung keputusan yaitu pertama definisi masalah, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data menjadi informasi baik dalam berupa laporan grafik maupun tulisan, menentukan alternatif solusi bisa dalam persentase. Tujuan dari sistem pendukung keputusan apa sih? Yaitu membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur, mendukung manajer dalam mengambil sebuah keputusan, meningkatkan efektivitas, bukan efisiensi pengambilan keputusan. Manfaat sistem pendukung keputusan. SPK dapat memberikan berbagai manfaat dan menguntungkan. Manfaat yang dapat diambil dari SPK adalah
memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya, membantu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah terutama dalam berbagai isu yang sangat kompleks dan tidak terstruktur, dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat dan hasil yang lebih dapat diandalkan. Walaupun suatu SPK mungkin tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, tapi dia bisa menjadi stimulus bagi para pengambil keputusan dalam memahami masalah karena mampu menghadirkan berbagai solusi alternatif. Komponen sistem mendukung keputusan yaitu 1. Database manajemen. Subsistem dari data yang terorganisasi dalam database. Data adalah suatu sistem mendukung keputusan dapat berasal dari luar dan dalam lingkungan. Model base adalah model yang mewakili masalah dalam format kuantitatif. Model matematika sebagai contoh bagi dasar simulasi atau pengambil keputusan termasuk tujuan permasalahan atau tujuan komponen terkait, batasan yang ada, kendala dan hal-hal terkait lainnya. User interface atau pengelolaan dialog kadang-kadang disebut sebagai subsistem dialog penggabungan antara dua komponen sebelumnya, yaitu manajemen database dan model basis tergabung dalam 3 komponen user interface setelah sebelumnya menjabat dalam bentuk model komputer untuk memahami. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap pemahaman. Kedua, tahap perancangan. 3, tahap pemilihan. 4, tahap implementasi. Karakteristik sistem mendukung keputusan. Mendukung proses pengambilan keputusan menitik beratkan pada manajemen by perception. Adanya interface manusia atau mesin di mana manusia atau user memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Memiliki subsistem yang terintegrasi sebaikan rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item. Membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya presentasikan untuk menjawab soal UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.